Siap. Kitab Bidayatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i ahlihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wasyuhada'i was salihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhusu bi dzikri la muallifi hadzal kitabi asy-syaikh al-imam al-Ghazali wa ila hadrati arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul jumu'ati utawi iki iku piro-piro tata kramane Jumatan. Kalau dibaca Jumu'ah ini berarti hari. Di sini yang disebutkan hari, tapi yang dimaksud adalah amalan-amalan yang dikerjakan pada hari tersebut. Dibaca Jumu'ah ini sesuai dengan bahasa orang Hijaz. Bahasa Arab model Hijaz. Hijaz itu daerah mana? Hijaz itu ya yang sekarang menjadi Saudi, itu Hijaz. Kemudian kalau Juma'ah, ini ada bahasa Juma'ah, bahasa Bani Tamim. Kemudian ada lagi Jum'ah, itu bahasa Bani Aqil. Apabila yang dimaksud hari, berarti apakah itu pakai Jumu'ah atau Juma'ah. Tapi kalau yang dimaksud dengan lafal Jum'ah itu adalah satu pekan, maka harus disukun Jum'ah, tidak ada bahasa yang lain. Seperti ada peribahasa sumtu, ada kata-kata Arab seperti ini, sumtu Jum'atan, saya puasa selama 1 pekan, berarti selama 7 hari. Kita langsung ke pembahasan. I'lam warwa sapa sira annal jumu'ata ing sak temene dina Jumat idun iku riyaya. Idul mukminina iku riyayane pira-pira wong kang beriman. Wa huwa utawi yaumul jumu'ah yaumun iku dina syarifun ingkang mulya. Khassa ngususna Allahu sapa Allah, azza moho menang sapa Allah, wa jalla lan moho agung sapa Allah, bihi kelawan yaumil jumu'ah hadhil ummata ing iki rupane umat Kanjeng Nabi. Hari Jumat ini dikhususkan untuk umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Yahudi harinya yang dipilih oleh mereka ini adalah hari Sabtu. Umat Nasrani
yang dipilih adalah hari Ahad. Kalau umat Nabi Muhammad SAW ini dipilihkan oleh junjungan kita, ketika ditawari hari apa, Nabi ini memilih hari Jumat. Wa fihi lan iku ing dalam yaumil Jumu'ah saatun utawi ono saat mubhamatun ingkang disamarno la wafaqo ora nepai ha ing sa'ah abdun sapa hamba muslimun ingkang muslim yas'alu ingkang jaluk sapa iki ya abd Allah ing Allah taala fiha ing dalam sa'ah hajatan ing kebutuhan illa a'ta kecuali paring sapa Allahu ing abd iyaha ing iyo hajat. Jadi hari Jumat ini ada saat-saatnya. Ada satu saat ini yang tidak lama. Saat di waktu hari Jumat itu kalau dibahasakan itu ya bahasanya itu apa, saatnya ini pokoknya tidak lama wis, hanya berapa saat. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu mukhtatifah ya, sekelebatan seperti itu ya. Apabila dibuat untuk berdoa, maka doa itu akan diijabi oleh Allah. Dan istimewanya lagi, doa yang dipanjatkan itu akan dikabulkan dan dia akan diberi dengan apa yang ia minta. Biasanya kan kalau orang itu berdoa, ijabahnya ini kan macam-macam. Ada ijabah itu memang ainud doa. Jadi yang diminta itu memang ijabah itu. Misalkan ada orang minta umur panjang, diberi umur panjang betulan. Minta rezeki yang banyak, diberi rezeki betulan yang banyak. Terus ada juga orang itu berdoa, tapi ijabahnya ini model yang lain. Tidak sesuai dengan apa yang ia minta. Karena fi ilmillah, dalam pengetahuan Allah, lebih baik dia itu diberi sesuatu yang tidak dia minta. Ini sebagai gantinya. Nah, gitu. Misalkan ada orang, ya Allah, aku njaluk sugih, misalkan minta kaya raya. Nah, kemudian Allah ini mendengarkan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tadi. Cuma ijabahnya ini tidak kaya, hanya diberi sesuatu yang cukup gitu aja. Pokok nggak sampai utang gitu. Diberi ekonomi yang cukup, tidak kekurangan, tapi tidak kaya. Kalau orang Jawa bilang itu nggak sampai dunyo turah-turah, nggak sampai uangnya ini berlebihan, nggak sampai seperti itu. Ya ini juga ijabah, karena ketika dia diberi seperti itu, dalam pengetahuan Allah memang lebih baik itu. Soalnya pernah terjadi, yang pertama itu di zaman Nabi Musa, yang kedua di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang itu memaksa minta, minta didoakan oleh Nabi Musa, didoakan supaya jadi orang kaya raya. Maklum ya, pada waktu itu memang orang ini sangat fakir, ya, sangat fakir sekali. Sampai ketika dia ini ruku, perutnya itu menempel di punggung. Saking kempesnya ini, tidak ada daging, tidak ada lemak ya. Sampai seperti itu. Cuma ibadahnya memang top, ibadahnya itu. Dia ini memaksa Nabi Musa, wahai sepupuku, doakan saya jadi kaya raya.
Kata Nabi Musa sudah tahu takdirnya. Kamu lebih baik seperti ini sebenarnya. Jangan jadi orang kaya. Tidak Musa, saya ini sudah capek jadi orang fakir miskin. Kalau kalau nanti saya jadi orang kaya, andalkan keturutan ya, nanti akan saya santuni fakir miskin, akan saya rawat janda-janda, janda kembang, atau saya asuh anak yatim dan bla 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 bla. Sudah janjinya banyak sekali. Modalnya ngotot ini kalau minta. Akhirnya didoakan betul oleh Nabi Musa dan memang jadi orang kaya. Cuma gara-gara dia ini kaya, matinya su'ul khotimah. Nah, sebenarnya lebih baik dia jadi orang fakir. Jadi orang itu memang sudah ada potongannya, sudah ada garis nasibnya. Nah, kalau Yai Hamid itu pernah pegang salah satu orang Cina yang masuk Islam di daerah sini, dipegang sama Yai Hamid, balung-balung sugih, tulangnya orang kaya ini. Memang orang kaya betulan akhirnya ya. Jadi ada orang itu potongan orang kaya, potongan orang miskin. Kalau dia ini rezekinya hanya satu cangkir, diberi satu ember, pasti nggak muat, pasti tumpah-tumpah. Nah, karena memaksa, akhirnya dia ini su'ul khotimah dan dilaknat, namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Qorun. Nah, sampai sekarang, nah, kalau ada harta yang tertimbun di dalam tanah, ini disebut harta karun. Hasilnya harta korun. Terus di zaman Nabi kita juga ada orang namanya, kalau tidak salah itu Tha'labah. Ya. Tha'labah ini kalau habis sholat nggak pakai wirid langsung pulang. Nabi heran, setiap kali sholat berjamaah di masjid, kok anehnya ya, orang ini kok langsung pulang nggak pakai wiritan. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, jawabannya seperti ini. Saya ini hanya punya satu baju. Kenapa saya pulang setelah sholat tanpa wiritan dulu? Karena baju ini sudah ditunggu oleh istri saya. Supaya istri saya langsung sholat. Loh, terus ketika baju ini kamu pakai? Ya istri saya telanjang di rumah. Masya Allah ya. Kok zaman dulu ada memang seperti ini. Kalau sekarang enggak ada. Enggak ada orang kayak gini, enggak ada. Nah, terus dia ini minta, kalau begitu saya doakan, saya minta didoakan wahai Rasulullah supaya jadi orang kaya. Sebenarnya sudah dilarang oleh Rasulullah. Ya kamu seperti ini sudah baik. Nah, ternyata dia ngotot. Habis itu diberi kambing, ternyata kambingnya ini kambing yang subur, beranak pinak sampai memenuhi lembah. Masya Allah, gara-gara ngurusi kambing, dia sering telat jamaah. Sebelum jadi ribuan kambingnya, telat jamaah. Setelah jadi ribuan, enggak ke masjid sama sekali untuk jamaah. Akhirnya menjadi orang munafik. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Diabadikan dalam surat At-Taubah ini, kisahnya ini. Cuma namanya tidak disebutkan. Nah, ini kan gara-gara meminta sesuatu yang sebenarnya bukan bagiannya, bukan nasibnya. Nah, tapi kalau pada berdoa pada waktu hari Jumat, apa yang dia minta pada saat-saat istijabah tadi ya, ada saat ini yang sifatnya itu tidak lama. Ada waktu di situ hanya sekejap. Kalau dibuat untuk berdoa, maka pasti akan dikasih apa yang dia minta. Misalkan pada waktu itu ada orang minta, ya Allah,
Saya minta Kijang Innova, insya Allah diberi. Insya Allah. Kalau pas memang. Nah ini. Fasta'idda mongko nyiapno sapa sira laha. Maring Jumat mi yaumil khamisi awit saking dina Kemis. Bitangdhifil thiyabi kelawan ngrijiki kelambi. Wa bikathrati tasbihi lan kelawan akeh maca tasbih wal istighfari lan jaluk sepuro. Asyiyatal khamisi ing dalem surene dina Kemis. Fa innaha karana sak temene asyiyatal khamis saatun iku waktu tuwazi ingkang bandingi apa saah fil fadli ing dalam keutamaane bandingi saata yaumil jumuati ing waktune dina Jumat. Untuk menyambut datangnya hari Jumat harus ada persiapan. Wong kita mau kedatangan tamu saja harus siap-siap. Siap-siap tempat duduk harus segera dipersiapkan supaya tamunya nanti betah kerasan. Rumah harus dibersihkan. Nah ini kedatangan tamu hari agung, hari raya pekanan, sepekan, yaitu hari Jumat, maka harus dipersiapkan. Pertama adalah membersihkan baju. Nah, cuci baju yang nantinya akan dipakai besok pada waktu sholat Jumat. Kemudian sore hari Kamisnya, Kamis sore ini diperbanyak bacaan tasbih dan istighfar. Karena sore dari hari Kamis menjelang malam Jumat ini keutamaannya sebanding dengan saatul istijabah yang ada pada hari Jumat. Jadi waktu yang mustajab untuk berdoa itu juga termasuk sore menjelang maghrib di hari Kamis. Kan banyak saatul istijabah itu banyak ya. Di antaranya tengah malam. Kemudian tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa itu ya banyak. Seperti Hijr Ismail, kemudian Raudhah, ya, depan Ka'bah, nah, di tanah haram ya. Umumnya di tanah haram itu adalah tempat-tempat untuk berdoa itu mustajab. Kalau kita ke sana tidak ada modal, ya kita berdoa di makamnya orang soleh. Bukan minta pada orang solehnya, bukan. Tapi karena apa? Kita cari sinyal di situ. Ibaratnya orang itu mau nilpon, kalau dia ini jauh dari sinyal, maka nanti suaranya terputus-putus. Maka supaya dia ini suaranya jelas harus dekat dengan tower, kan gitu. Nah, daerah-daerah yang terjangkau oleh sinyal tower seluler, baru nanti suaranya bisa lancar. Lah, orang berdoa di tempat-tempat orang soleh itu sama dengan mencari sinyal seluler. Karena apa? Tempat itu tempat yang sering dipandang oleh Allah. Tempatnya orang soleh itu sering tempat ini mendapatkan perhatian khusus. Jadi kita datang ke situ caper, cari perhatian Allah. Ya Allah, saya di sini loh. Saya minta ini loh. Siapa itu? Kok ada cecungu itu di situ? Ya ini akhirnya doanya nanti cepat untuk terkabul ya. Dalilnya mana? Ya ada dalilnya ya. Ketika Nabi Zakaria itu mendapatkan makanan di tempat tinggalnya Sayyidah Maryam, keponakan beliau. Sayyidah Maryam ini kan seorang wali. Pamannya adalah seorang nabi.
Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, ke tempat Sayyidah Maryam ini dipingit, pasti ada rezeki di situ. Ada rezeki berupa buah-buahan yang ditemukan pada waktu musim kemarau, sementara buah itu buah musim hujan. Kan aneh. Kemudian di musim hujan ditemukan buah-buah di musim kemarau. Nah, akhirnya Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kamu dapat ini?" Qalat huwa min indillah. Nah, dia dari Allah. Kemudian setelah itu ayat selanjutnya adalah hunalika da'a Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhan, wahai Allah, berikanlah aku keturunan yang baik, bibit unggul. Akhirnya punya putra bernama Nabi Yahya. Nah, ini tawasul ini namanya, ini babakan tawasul ya. Nabi saja bertawasul dengan wali. Nah, kita kan bukan wali, tapi semoga jadi wali. Minimal wali murid. Ya tawasul lah pakai cara seperti itu ya. Saat ketika sore hari Kamis ini juga saatul istijabah. Kemudian ketika sudah malam Jumat, wanwi lan niyato sapa sira sauma yaumil jumuati ing poso dina Jumat. Lakin ma'al khamisi tetap ini sertane poso dina Kamis. Awis sabti utawa dina Sabtu. Kemudian niatlah untuk berpuasa di hari Jumat besok. Ketika sudah fajar niat puasa. Tapi jangan sampai hanya puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat itu harus disambung dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu. Alasannya kenapa? Idja'a krono teko fi ifrodiha ing dalam dewekno Jumu'ah nahyun opo larangan. Ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita itu tidak berpuasa khusus hari Jumat saja. Fa'idha tola'a mongko ing dalam nalikane wis muncul alaika ing ngatasi siro as-subhu opo subuh, waktu subuh ya. Faghtasil mongko adusa sapa sira. Fa inna ghuslal jumu'ati karena sak temene adus dina Jumat wajibun iku wajib ala kulli mukhtalimin ing ngatasi saben-saben wong kang wis balik. Ini kalau dilihat dari kata-katanya, mandi hari Jumat itu wajib untuk orang yang mukhtalim, itu artinya orang yang bermimpi keluar air mani. Ya maklum ya. Jadi kalau mandi bukan mandi Jumat lagi, mandi jinabat ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini, yang dimaksud wajib itu bukan wajib syar'an ya. Aithabitun tegese tetap muakadun kang dikuatno. Maksudnya mandi untuk menyambut hari Jumat ini memang kesunahannya itu sangat kuat karena akan berkumpul dengan orang banyak. Mandi hari Jumat ini dimulai ketika sudah muncul fajar shodiq atau sudah masuk pada waktu subuh. Kalau untuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mandinya ini dimulai tengah malam. Kenapa kok tengah malam? Soalnya kan kalau zaman dulu itu orang-orang kan takbir kan semalam suntuk.
Jadi ya di masjid itu sudah qiyamul lail, mulai dari tengah malam itu sudah banyak orang, makanya mandi dulu biar tidak ada bau yang menyengat ya. Tapi kalau hari Jumat ini kesunahannya berangkat hari Jumat itu kan subuh ya. Kalau sekarang Masya Allah ya, kata Sayyidah Aisyah itu, beliau bilang awal bid'ah yang muncul di antara kaum muslimin adalah berangkat Jumatan siang. Kalau zaman sahabat ya, berangkatnya ini berusaha untuk sepagi mungkin. Subuh itu untuk jamaah subuh ini sudah niat untuk apa? Tidak keluar dari masjid sampai Jumatan. Gitu. Kalau diterangkan di dalam syarahnya ini, apabila orang itu memang sudah tidak ngapa-ngapain, maksudnya ketika sudah mandi pada waktu subuh, kemudian dia langsung fokus di masjid sampai Jumatan, ini sunnah. Tapi kalau orang itu tidak segera berangkat ke masjid, nah, maka tidak disunahkan untuk mandi pada waktu subuh. Misalkan pada waktu subuh dia ini setelah sholat subuh ya, pergi ke pasar atau bekerja di sawah. Maka mandinya bagaimana? Mandinya ya ketika hendak berangkat untuk Jumatan, jangan mandi pagi. Nanti mandi subuh, setelah mandi subuh pergi ke pasar, pergi ke sawah. Keringatnya sudah bau cuka dan lain-lain, bau masaku. Lalu pergi ke masjid tanpa mandi lagi. Ya kasihan kawannya. Pada waktu sholat ini, Allahu Akbar. Aroma apa ini? Cari sampai dapat. Atau pada waktu mendengarkan khutbah malah nggak konsentrasi. Gara-gara apa? Di sebelahnya ini baunya nggak karu-karuan. Gini terus. Jadi seperti itu. Kalau orang ini tidak segera berangkat ke masjid, masih ada aktivitas di luar masjid, misalkan kerja, maka kesunahan mandinya ini ketika hendak berangkat ke masjidnya. Misalkan berangkat ke masjid kok jam 10, maka dia mandinya ya sebelum jam 10, jam setengah 10 atau jam 10 kurang seperempat, mandi, setelah selesai kemudian berangkat ke masjid ya. Tsumma tazayyan, nuli berhiasa sapa sira bithiyabi kelawan klambi al-bidhi ingkang al-bayyidhi ingkang putih atau al-bidhi ingkang putih ya. Kemudian pakailah baju putih. Fa innaha karena sak temene thiyabul bid ahabbu thiyabi iku luwih disenengine klambi ilallahi maring Gusti Allah taala. Baju putih itu baju yang paling disukai oleh Allah. Makanya ketika malaikat itu turun menjadi manusia, pasti seragamnya putih. Contohnya, ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di antara para sahabat, ya. Kemudian di situ ada hadis, ya. Di situ ada dialog yang intinya hadis ini malaikat Jibril itu mengajari rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat, mengajari umat-umatnya Nabi tapi dengan cara bertanya, Nabi yang menjawab. Itu juga malaikat Jibril ini datang dengan baju putih yang bersih. Kemudian ketika terjadi perang Badar Kubro, perang Badar Kubro ini kan jumlah umat Islam 313, jumlah kafir Quraisy sekitar 1000-an.
Pada waktu itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy yang selamat tidak menjadi korban pada waktu perang Badar, ini setelah dia Islam cerita, kalian dulu itu punya dekengan pasukan yang luar biasa. Pasukan seperti apa? Pasukan berseragam putih katanya. Berseragam putih, kalau sudah nebas tidak bisa ditangkis. Walaupun bawa tameng pasti tembus, kemudian lehernya ini langsung putus. Ya. Itu dalam surat Al-Anfal memang diperintah malaikat ya. Diperintah untuk fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Malaikat ini diajari oleh Allah berperang. Kan malaikat kan tidak pernah bunuh orang. Kecuali malaikat siapa? Malaikat Israel. Jadi diajari berperang. Bagaimana caranya? Kalau nebas itu di atas leher. Maksudnya lehernya ini yang kena ya. Supaya cepat mati. Lah aneh, sahabat itu ketika perang dengan kafir Quraisy di perang Badar Kubro, menebas leher musuh nggak kena sebenarnya. Tapi kepalanya sudah putus. Aneh. Ternyata dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy memang ada pasukan berbaju putih. Jumlahnya banyak ribuan. Ini yang membuat apa? Membuat Abu Jahal dan kawan-kawan, Abu Jahal CS ini kalang kabut. 1000 musuh 313 kalah. Cuma korbannya pada waktu itu hanya 70. Kalau sekarang bom atom yang mati ya ratusan ribu ya, Masya Allah. Wastamil lan gawe sapa sira minat tibi saking wangi-wangian ataya bama ing minyak luweh wangine perkara ya. Ing luweh wangine minyak indaka kang ing dalem sanding sira ya. Kemudian pakailah minyak wangi terbaik ya. Kalau sekarang minyak apa ini ya? Minyak kasturi. Saya itu pernah punya minyak kasturi kuning. Masya Allah baunya itu enak ya. Jangan sampai pakai minyak apa? Minyak jenazah. Ya pokoknya minyak yang enak lah. Kemudian di dalamnya itu ada dalam syarahnya ini jangan sampai pakai parfum wanita. Jangan sampai. Nah, misalkan pakai splash kolon, nah, itu kan untuk perempuan itu ya. Nah, saya punya kawan beli apa splash kolon itu pada waktu masih di pondok. Ketika dipakai, baunya ini mengundang syahwat ya, kayak bau wanita ya. Ternyata setelah saya noleh, oh ternyata kawan saya yang pembalap. Pembalap itu pemuda badan gelap. Wah, saya kira cewek. Ternyata kawan ya, satu kamar ya. Wah, ya jangan pakai ya seperti itu. Karena apa? Nanti bisa mengganggu konsentrasi. Pada waktu Jumatan, punya siapa ini? Dan juga bisa mengundang kantuk insya Allah ya. Kan rata-rata sekarang itu kalau khotibnya terlalu lama, biasanya jamaahnya tidur. Wabali gelan nemen-nemen ana sira fi tawdhifi badanika ing dalem ngrijiki awak sira bil halqi kelawan nyukur gundul ya. Wal qasi lan mangkas wattaklimi lan motong kuku. Maka badan ini harus dibersihkan betul. Harus dibersihkan betul dengan cara mencukur gundul. Ini kalau dicukur gundul ini bukan rambut kepala ya, bukan. Tapi rambut yang ada di dalam sarung. Nah, kalau orang sini bilang rambut
Jember Utara. Nah, ini disingkat, tidak saya sebutkan sudah. Ini yang dicukur gundul. Kalau kumis bagaimana? Kalau kumis itu qasus syarib ya. Jadi kumis ini dirapikan, tidak dikerok sampai habis. Enggak sampai dikerok pakai silet kemudian sampai gundul, enggak, tapi disisakan. Jadi umat Islam itu disuruh berbeda penampilan dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi. Kalau orang Nasrani ini membiarkan, zaman dulu ya, membiarkan kumisnya saja. Jadi kumisnya sampai kayak kumis Pak Raden itu, tebal. Kemudian jenggotnya dicukur. Kalau orang Yahudi, kumis dengan jenggot ini dibiarkan. Jadi kayak manusia purba, manusia hutan. Umat Islam bagaimana? Jenggotnya dipelihara, kemudian kumisnya dirapikan. Kalau punya kumis tipis kan menarik ya. Menarik perhatian. Wah, manis ini. Caranya seperti itu. Kemudian memotong kuku. Memotong kuku ini kesunahan. Bagaimana cara memotong kuku? Kalau kuku tangan dimulai dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan, kemudian ke kanan sampai ke jari kelingking, lalu diakhiri dengan jari jempol atau ibu jari untuk tangan kanan. Setelah itu dari kelingking tangan kiri, jari kelingking tangan kiri, dan urut sampai ke jempol. Kalau jari-jari kaki dari kelingking kaki kanan terus sampai kelingking kaki kiri. Itu kalau memotong kuku kaki ya. Wasiwakilan siwakan, sikatan ya, sikat gigi. Kalau zaman dulu pakai kayu arok ya. Kami punya guru bilang seperti ini, kalau kalian tidak mampu untuk beli kayu arok, misalkan tidak ada duit atau tokonya kehabisan stok, ya silakan kayu jambu nggak apa-apa. Pernah saya praktekkan ya, nggak apa-apa ternyata ya, asal jangan bambu ya. Karena bambu ini punya tekstur yang agak keras dan tajam. Kalau dipakai nanti giginya bisa habis. Makanya salah satu dari guru-guru kami itu ada yang memperingatkan murid-muridnya, kalau makan sate hati-hati jangan sampai gigit tusuknya. Jangan sampai ketika kena tusuknya nanti giginya bisa bisa luka giginya itu. Bisa berkurang, terkikis oleh bambu ya. Disunahkan untuk bersih-bersih badan, jadi tampil secara tampil perfect ya, memakai wangian dan lain-lain tadi. Tapi ini untuk orang yang tidak sedang ikhram ya. Kalau sedang ikhram belum tahallul ya ndak boleh potong kuku, ndak boleh potong rambut ya. Nggak boleh pakai wewangian, nanti kena dam ya. Kena denda nantinya ya. Bahkan orang yang ikhram itu ketika dia ini sebelum mengambil mikot, bajunya sudah wangi misalkan, tidak masalah ketika dia pakai. Sebelum dia ikhram bajunya sudah wangi, tidak masalah. Tapi awas ketika dia lepas baju ikhram, baju yang wangi tadi nggak boleh dipakai lagi, harus ganti baju yang nggak ada wewangiannya itu. Wasairi anwa'in nadhafati lan sekarine piro-piro maceme bersih-bersih ya. Wa tatyibi raihati lan ngewangekno aroma. Dan juga semua aktivitas untuk kebersihan badan
dan pengharum aroma ini harus segera dilakukan ya, ketika akan berangkat untuk menunaikan sholat Jumat ya. Misalkan kalau rambut kepalanya ini kok gondrong, nggak nyaman ketika dipakai untuk sholat, dipakai kopiah ini sering lepas kopiahnya atau banyak kutunya ya. Pemecah rekor ya, ternak kutu tersukses misalkan, ya dibersihkan, jadi harus dihilangkan semuanya itu. Nah, rambutnya dipotong biar rapi, sekira nyaman, tidak terlalu berat. Kemudian memakai wewangian. Thumma bakir, nuli isu-isu ono sapa sira ilal jami'i maring masjid jami'. Was'alan cepet-cepet ono sapa sira ilaiha maring Jumat alal hayyinati ing ngatasé santai wasakinati lan tenang ya. Kemudian berangkatlah pagi-pagi ke masjid. Nah, kalau sahabat dulu itu kan Masya Allah ya, sebelum subuh ada yang sudah berangkat. Pas adzan cepet-cepetan sudah. Mereka berlomba-lomba, jangan sampai kalah. Pada waktu itu ada Abdullah bin Mas'ud. Sudah berangkat, ya ini sudah punya keyakinan. Insya Allah, saya ini adalah orang pertama yang masuk Masjid Nabawi. Nah, ketika sudah masuk, ternyata di sudut, di dekat tiang itu kok ada orang. Nangis. Nangis ini Abdullah bin Mas'ud. Kenapa saya kalah? Padahal kalau saya ini awaluman yadkhulul masjid ya. Kalau saya ini orang yang pertama masuk masjid pada waktu hari Jumat ini, saya punya pahala seperti kurban onta ya. Melorot sekarang korban sapi. Nangis sahabat ya. Lah kalau umat Islam zaman sekarang kalau nggak adzan nggak berangkat ya. Apalagi nggak komat nggak berangkat, Masya Allah ya. Wah ini payah ini. Sekarang ini apa semuanya kepingin serba instan ya. Saya kalau menyebut orang-orang yang berangkatnya belakangan ya, ini Jumatan plus, berangkatnya paling akhir, pulangnya duluan. Jumatan plus ya. Berangkat ke masjid cepat ya, segera. Tapi dalam keadaan tenang ya. Jangan sampai kelihatan seperti orang yang tergesa-gesa. Kelihatan seperti orang ngejar maling ya. Enggak, jangan seperti itu ya. Tenang berangkat ke masjid itu dalam keadaan menjaga akhlak, seperti tunduk pandangan, enggak tengok kanan kiri kecuali ketika menyeberang jalan ya, ya harus tengok-tengok ya. Nah, terus kemudian tidak banyak bersuara. Berangkat Jumatan tapi kok pakai keras suaranya, hei Jumatan bro, ayo. Nah, tidak seperti itu. Berangkat tenanglah ya. Faqad qala, monggo teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong roha iku lamun berangkat sapa iki man ilal jumuati maring Jumat fis saati ing dalam waktu al ula kang pertama fakaan nama qoroba mongko koyok-koyok kurban koyok-koyok sak temene kurban sapa iki man badanatan ing unta siji. Orang yang berangkat pertama, maka seperti dia ini mendapatkan pahala seperti kurban onta. Waman utawi sapane wong roha iku lamun berangkat sapa man fis saati ing dalam wektu atsaniyati kang kaping pindho fakaan nama mongko kaya-kaya sak temene qoroba kurban sapa iki man bakorotan ing sapi siji.
Di waktu yang kedua sudah kedahuluan, maka melorot korban 1 sapi. Waman utawi sapane wong rohai kulamun budal sapa man. Fisaati ing dalam waktu asalitsati kang kaping 3 fakaan nama korba mongko koyok-koyok sak temene kurban sapa giman kabesyan ing wedhus gibas siji, domba 1. Akorona ingkang gede sungune. Maka seperti orang berkorban 1 kambing yang tanduknya besar. Waman utawi sapane wong roha iku lamun berangkat sapa man fisaati ing dalam waktu ar-rabi'ati kang kaping 4. Fakaan nama qarraba mongko kaya-kaya sak temene kurban sapa man dajajatan ing petik babon siji. Kalau sudah waktu keempat korban ayam. Waman utawi sapane wong roha iku lamun berangkat sapa man fisaati ing dalem waktu al-khamisah tingkang kaping 5 fakaan nama koroba mongko koyok-koyok saat temani kurban sapa iki man bildotan ing endok siji. Kalau berangkat di waktu yang kelima maka dia kurban telur ayam, bukan telurnya sendiri. Fa'idha kharaja mongko ing dalem nalikane wis metu al imamu sapa imam. Tuyat mongko dilempit as-suhufu apa pira-pira lempirane catatan. Warufiat lan diangkat al aqlamu apa pira-pira pulpen. Wajtama'at lan kumpul al malaikatu sapa pira-pira malaikat indal mimbari ing dalem sandingi mimbar. Yastami'una hali padha amrih ngrungokno sapa malaikat adzikra ing zikir. Di waktu pertama korban unta, waktu kedua korban sapi, waktu ketiga korban kambing gemuk ya, dengan tanduk yang besar. Di waktu keempat korban ayam betina. Kemudian waktu kelima ini sudah mendekati waktu zuhur korban telur. Ketika imam sudah keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam masjid dan sudah ada di mimbar, maka malaikat ini menutup lampiran-lampiran bukunya. Malaikat akan mendengarkan khutbah. Jadi yang berangkat di waktu ke-6 maka dia korban perasaan. Ini pada pahala ketika berangkat untuk Jumatan ya. Jadi orang-orang yang nggak mampu untuk kurban pada waktu Idul Adha bisa pakai cara seperti ini. Mas, saya mau kurban, nggak punya uang kok kurban. Oh, kamu nggak tahu pengajian malam Senin ya. Ini ada hadisnya yang disebutkan Imam Ghazali, kurban unta berangkat subuh untuk Jumatan. Cuma ini nggak boleh dijadikan andalan. Ketika sudah punya uang ya jangan pakai ini. Jangan hanya ini saja. Kamu sudah kaya, kenapa nggak korban? Kata siapa? Saya korban tiap Jumat sekali kok. Tuh siapa yang ada di depan mimbar pada waktu subuh itu? Pulangnya jam 1 saya. Enggak boleh seperti itu ya. Nanti ini dia ini termasuk orang yang matinya ini mati Yahudi atau Nasrani kalau enggak mau korban ya. Kita cukupkan pertemuan kita untuk malam hari ini. Kita simpulkan hari Jumat adalah hari rayanya orang-orang yang beriman, hari yang mulia. Khusus untuk umat Nabi hari Jumat ini. Di situ ada saat untuk berdoa yang sangat mustajab. Ya. Tapi saat ini tidak
diberitahukan oleh Allah. Kapan itu? Katanya sih ya, katanya ketika imam itu duduk di mimbar sampai salam dari sholat Jumat, katanya seperti itu. Waktunya itu di antara itu. Ada waktu yang sedikit, ya, ada waktu sekejap untuk berdoa. Kok pas? Maka akan diberi oleh Allah. Kemudian kalau sulit untuk mencari itu, maka sore hari Kamisnya banyak-banyak untuk berdoa, kemudian membaca tasbih istighfar. Ya. Kemudian ketika berangkat, maka persiapannya harus mandi, membersihkan badan, dan pakai wangian. Dan diusahakan untuk berangkat paling pagi, karena pahalanya ini seperti berkurban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.